Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firatu Jimifta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kebijakan teknologi informasi pada masa Orde Baru. Kebijakan yang akan saya jelaskan di sini adalah kebijakan terkait TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Nah, jadi semuanya pada era Orde Baru, TVRI ini berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah yang menyiarkan berita dan program yang mendukung kebijakan-kebijakannya Presiden Soeharto. TVRI ini dikendalikan oleh Departemen Penerangan tanpa adanya ruang untuk kritik kepada pemerintah. Ada beberapa ciri khas dari TVRI ini. Yang pertama, dalam berita nasionalnya, ia menyoroti kegiatan-kegiatan pejabat negara. Lalu, dia juga menayangkan program pembangunan dan pendidikan untuk menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Lalu, tidak ada iklan komersial dan hanya ada pesan layanan masyarakat. Dan TVRI ini merupakan satu-satunya TV nasional hingga nanti muncul RCTI pada tahun 1989. Lalu, setelah reformasi 1998 ini, pengaruh TVRI ini makin melemah seiring dengan berkembangnya media swasta. Sekian terkait TVRI yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nora Ramania sebagai anggota dari kelompok 2. Saya akan membahas salah satu kebijakan teknologi informasi di era Orde Baru, yaitu satelit Palapa. Jadi pada era Orde Baru, pemerintah itu menyadari bahwa komunikasi yang cepat dan luas sangat penting untuk pembangunan nasional. Salah satu kebijakan strategisnya adalah pengembangan satelit Palapa, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem komunikasi satelit sendiri. Jadi Palapa A1 itu diluncurkan pada 8 Juli 1976, diikuti oleh Palapa A2 pada 10 Maret 1977. Nah, kebijakan utama di balik satelit Palapa meliputi yang pertama, memperkuat telekomunikasi nasional. Jadi pemerintah itu ingin memastikan seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil bisa terhubung melalui telepon dan siaran TVRI. Yang kedua, mendukung propaganda pemerintah. Jadi siaran televisi dan radio nasional akan lebih mudah untuk diawasi dan dikontrol untuk menjaga stabilitas politik. Yang terakhir, memimpin ASEAN dalam teknologi satelit. Jadi satelit Palapa itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit sendiri. Hal tersebut tentunya memperkuat posisi regional dari Indonesia. Nah, dampak dari kebijakan ini sangat besar. Komunikasi antar wilayah menjadi lebih cepat, siaran TVRI menjangkau seluruh Indonesia, dan teknologi informasi mulai berkembang. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mengendalikan informasi yang disebarkan melalui teknologi ini, memastikan hanya berita yang mendukung kebijakan Orde Baru yang bisa diakses luas. Satelit Palapa menjadi bukti bahwa di satu sisi, teknologi bisa membawa kemajuan, tetapi di sisi lain juga bisa digunakan sebagai alat kontrol politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diana Lestari. Aku dari absen 8. Di sini aku akan memaparkan secara singkat tentang kebijakan pembangunan sentral telepon otomatis atau STO pada masa Orde Baru. Sebelum sentral telepon otomatis atau STO masih digunakan secara manual dan terbatas, pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung ekonomi, pemerintahan, dan bisnis. Selanjutnya itu ada implementasi pada tahun 1970 hingga 1980, Permutel membangun sentral telepon otomatis untuk memungkinkan panggilan langsung tanpa operator, dimulai dari kota-kota terbesar, lalu diperluaskan ke daerah lain dengan sistem kode area diterapkan. Dan di sini tuh ada dampaknya juga, ada 3. Yang pertama itu mempercepat komunikasi bisnis dan pemerintah. Yang kedua itu meningkatkan akses telepon di perkotaan. Yang ketiga itu menjadi dasar perkembangan telekomunikasi modern. Dan selanjutnya itu ada perkembangan sentral telepon otomatis di Indonesia ya. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada Orde Baru pada tahun 1970 hingga 1990. Sentral telepon otomatis menggantikan sistem manual yang awalnya itu analog lalu berkembang menjadi digital. Yang keduanya itu reformasi pada tahun 2000. Sentral telepon otomatis ini semakin modern, tetapi telekomunikasinya mulai beralih ke jaringan seluler. Dan yang ketiga itu ada di era digital pada tahun 2010 hingga sekarang ini, itu sentral telepon otomatis lama ditinggalkan
dan digantikan jaringan fiber optik dan berfungsi sebagai backbone internet atau IndiHome. Cukup sekian pemaparan secara singkatnya tentang STO atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Telitun Tunial Adara dari kelompok 2. Saya akan membahas secara singkat kebijakan telekomunikasi informasi pada masa Orde Baru. Jadi Telkomnet Instan adalah layanan internet dial-up yang diperkenalkan oleh PT Telkom pada akhir tahun 1990-an. Setelah berakhirnya masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan monopoli di sektor telekomunikasi, di mana PT Telkom menjadi satu-satunya penyedia layanan. Hal ini menyebabkan perkembangan internet berjalan lambat, akses terbatas, dan biaya yang masih mahal. Setelah Orde Baru berakhir, terjadi deregulasi di sektor telekomunikasi yang membuka peluang bagi penyedia layanan lain. Telkomnet Instan diimplementasikan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mengakses internet dengan mudah tanpa perlu berlangganan. Fungsinya adalah memberikan akses internet lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan internet. Namun, kecepatan internet yang masih rendah, sering putus, dan biaya per menitnya cukup mahal, sehingga penggunaan terbatas untuk kebutuhan yang penting. Setelahnya, industri telekomunikasi berkembang pesat, muncul layanan speedy dengan koneksi ADSL yang lebih cepat, lalu berkembang ke IndiHome yang berbasis serat optik. Hingga kini dampaknya terasa dalam kehidupan. Internet menjadi kebutuhan utama dalam komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan, mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja secara digital. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Aditya yang akan membacakan pembentukan PT Dirgantara Indonesia. Latar belakang pembentukan PT Dirgantara Indonesia itu dibentuk dengan awal namanya yaitu IPTN, Industri Pesawat Terbang Indonesia, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto pada masa itu, yang dipimpin oleh Baharudin Yusuf Habibie. Dasar pembentukannya yaitu keinginan untuk memiliki industri dirgantara sendiri guna mendukung transportasi nasional, lalu pengembangan teknologi dan sumber daya manusia di bidang penerbangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri manufaktur di tingkat global. Lalu manfaat bagi warga, beberapa lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja, terutamanya tuh di bidang manufaktur. Lalu mendorong pertumbuhan industrial pendukung seperti logistik, elektronik, dan material pesawat. Lalu meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di tempat-tempat terpencil. Pro dan kontranya dibentuknya PT Dirgantara, yang pertama dari pro-nya sendiri itu meningkatkan kemandirian bangsa dalam teknologi penerbangan, lalu memajukan ekonomi melalui ekspor pesawat dan komponen. Kontranya, investasinya yang pertama itu sangat besar untuk menyongsong proyek-proyek pesawat tersebut. Yang kedua, terlalu bergantung kepada sistem pemerintahan karena dana yang dikeluarkan itu terlalu besar, jadi tidak bisa dijalankan secara mandiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Syuksuma. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan teknologi informasi di era Orde Baru, yaitu BIMTEK. BIMTEK atau bimbingan teknis adalah salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, atau bisa disingkat dengan TIK. Salah satu kebijakan teknologi informasi di era Orde Baru adalah pembangunan infrastruktur TIK dan penyuluhan atau pelatihan terkait TIK kepada pegawai negeri sipil atau PNS dan masyarakat melalui program BIMTEK. Di era Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang signifikan. Meskipun tidak secepat negara-negara maju, pemerintah Orde Baru yang mengadakan berbagai program pelatihan dan pendidikan seperti BIMTEK untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi yang sudah ada. Di sini ada beberapa aspek dari kebijakan. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, pelatihan dan pembekalan bagi aparatur negara. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk pembangunan nasional. Lalu yang terakhir ada penerapan teknologi dalam sistem administrasi.